Hello traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Zaili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again. Untuk update kali ini kita akan membahas tentang situasi terkini daripada Cardano. But before kita masuk ke dalam Cardano, saya pengen kasih quick update dulu buat teman-teman di situasi terkininya si Bitcoin. So without any further ado, let's dive into the technical analysis. But before teman-teman kita start, saya pengen kasih tahu ya, karena banyak banget yang nanya Bitcoin press conference di Miami itu rencana diadain kapan sih? Nah, kalian bisa datang ke websitenya dan di sini ditunjukkan ya bahwa sekitar 6 jam 42 menit dari sekarang itu akan diadakan si Bitcoin press conference-nya. Jadi lebih kurangnya itu kalau dilihat dari faktor jamnya ya, ini berarti mulainya malam hari nih ya di Miami ini. Atau mungkin sebenarnya di Miami sendiri mulainya di siang hari ya. Mungkin ada perbedaan time frame antara jam di Amerika Serikat, di Amerika Tengah ya. Coba kita cek aja deh biar make sure ya teman-teman. Miami time now. Oke, sekarang di Miami itu sekitar jam 2 siang. Nah, kalau jam 2 siang berarti kan sekitar jam 20 ya. Wow, berarti dia startnya itu malam jam 9 jam 8 malam teman-teman. Wow. Oke. Until industry day ya. Let's see teman-teman ya. Kira-kira gimana sih impactnya terhadap market crypto? Apakah kita akan ngeliat Bitcoin dump gitu? Karena so far berdasarkan beberapa opinion dari teman-teman, kita tahu bahwa Miami press conference tahun lalu itu justru malah menyebabkan yang namanya cryptocurrency dump. So ya kita lihat teman-teman ya, mudah-mudahan sih tidak dump untuk kali ini, mudah-mudahan memberikan impact yang positif. Alright, so before kita masuk ke dalam penjelasan untuk Cardano, saya pengen kasih update dulu untuk kondisi terkininya si Bitcoin. So kita basically terdecline kembali pada kisaran Fibo 61,8% teman-teman. Dan ini udah kita discuss dari siang tadi. Nah, yang menurut saya cukup menarik adalah di sini ada kemungkinan pergerakan kita ini membentuk yang namanya right angle descending broadening wedge pattern. Jadi kalau misalnya teman-teman search right angle descending broadening wedge pattern, itu jatuhnya patternnya seperti ini teman-teman, gambarannya ya. Ini seperti ini lebih kurangnya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih pada situasinya si right angle descending broadening, so let's say I'm gonna copy this, I'm gonna put it right here. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi posisinya ini kita bisa katakan ya, ini cukup bisa dikatakan sebagai right angle descending broadening wedge pattern ya. Untuk bagian bawahnya kita dapatkan rejection atau rebound beberapa kali, begitu pula pada bagian atasnya teman-teman ya, kita mendapati rejection beberapa kali. Dan kalau misalkan demikian, ini adalah right angle descending broadening wedge pattern, I think situasi yang perlu kita perhatikan adalah higher low-nya teman-teman, yang artinya di sini memberikan indikasi bahwa seller seharusnya udah mulai kehabisan nafas. So it's gonna be like this ya, pressure sellers and then boom and then lower low and then boom and then more like ya higher low and then breakout gitu ya. Nah, ekspektasinya adalah kalau misalnya breakout kayak gini ya, kalian bisa consider ini juga sebagai potensi inverse head and shoulders. Kalian bisa consider ini juga sebagai, sebenarnya sih saya mengatakan ini range pun menurut saya cukup tepat dan cukup baik ya teman-teman. So far kita hanya range atau sideways di kisaran area tersebut, dan ini kalau kita perhatikan lagi teman-teman secara overall sebenarnya udah cukup positif ya, dimana Bitcoin sebelumnya sempat break tapi sayangnya dia balik lagi ke dalam. Dan saya rasa saat ini yang perlu kita perhatikan adalah pembentukan si right angle descending broadening wedge pattern ini. So untuk Bitcoin bisa kembali breakout dan bergerak signifikan, tugas Bitcoin saat ini adalah breakout dari si Fibo 61,8%, dan itu artinya kisaran area $46.600 untuk posisi Bitcoin terkini. Alright, so another alternative scenario adalah kita balik lagi testing sampai ke bagian bawahnya, and I think it still can possibly happen teman-teman. Jadi buat posisi long saya pun saat ini masih saya maintain dengan posisi stop loss di bawah area big fund buyers-nya. Alright, so next kita bakal bahas untuk posisi Cardano. Cardano menurut saya cukup menarik teman-teman ya. Kenapa? Soalnya situasi saat ini kita bisa katakan cukup bullish ya. Pertama, jelas sekali kita break dari major trend line-nya. Ini kita udah pernah cover di video terakhir teman-teman. Dan situasi terkini itu kita berhasil breakout dari si trend line disertai dengan adanya bullish cross pada exponential moving average 21 dan 55. Challenge-nya adalah tinggal testing si simple moving average 200 aja. Nah, sementara sebelum kita challenge ke sana, kalau kalian perhatikan teman-teman, di sini kita terdapat yang namanya Fibonacci retracement 61 and 50% ya. Jadi kalau misalnya saya tampilkan seperti ini gambarannya, kalian bisa lihat sebenarnya kita lagi posisinya lagi testing, dan ini berada di range atau area lebih kurang Fibo 61,8 sampai 50%. Jadi memang cukup sulit untuk Cardano bisa langsung perform, apalagi kita belum melihat yang namanya potential
potential higher low-nya dia. Jadi kita masih perlu ngelihat dia mungkin testing lagi terhadap support sebelumnya before dia akhirnya decide untuk kembali bergerak bullish ya. Another scenario adalah saya di sini ngelihat juga ada potensi pembentukan yang namanya Elliott Wave Theory, teman-teman. Jadi bukan pembentukan sih, lebih tepatnya saya personally ngelihat di sini dan mulai melakukan yang namanya Elliott Wave Count, di mana jika berdasarkan Elliott Wave Count sendiri, ini posisi kita saat ini berpotensi sedang berada pada wave 3 dan sedang mencari potential wave 4 before kita decide menuju ke wave 5. Pertanyaannya adalah wave 5-nya bisa sampai berapa sih seandainya ini confirm wave 4-nya kita. Oke, so next yang bakal saya coba lakukan adalah menggunakan Fibonacci extension dan saya tarik ke possibility rally-nya dia di wave 4. Maka next potential target itu berada di kisaran $1,37 dan sebetulnya kalau misalnya kita gunakan Fibonacci retracement sendiri ya, di sini berarti di kisaran area tersebut itu merupakan confluent antara titik Fibo 78,6% ya. Oh, or maybe even better teman-teman, di kisaran level $1,4 itu berpotensi menjadi harmony of Fibonacci dan bisa saja untuk potential wave 5 kita ngejar sampai ke kisaran area ini ya. Balik lagi kalau misalnya kita munculkan si Simple Moving Average 200, soon or later area ini akan direvisit oleh si Simple Moving Average 200 dan saya rasa ini merupakan area yang kita perlu perhatikan untuk saat ini sebagai possibility target daripada si Cardano. Seandainya saat ini adalah konfirmasi kita di wave 4. Nah, berikutnya kita akan coba analisis dari segi time frame hourly-nya. So, kalau misalnya kita lihat dari segi time frame hourly-nya, teman-teman perhatikan deh. Ini sebenarnya cukup oke, cukup ideal ya. Dan bahkan kalau saya bisa bilang sih cukup align dengan situasinya si Bitcoin ya. Kalau kita perhatikan lagi, another alternative yang sebenarnya bisa diperhatikan atau dipantau pada Bitcoin. So let's say kita consider di bagian atasnya ya, kita mendapati bahwa posisi saat ini ada potensi pembentukan semacam symmetrical triangle pattern. So it's gonna be like this, A and then B and then C and then D and then sekarang kita lagi finishing menuju E wave corrective pattern before kita akhirnya memutuskan untuk breakout. Perlu diingat bagi teman-teman sekalian bahwa posisi kita saat ini di time frame daily berpotensi membentuk yang namanya Wyckoff accumulation schematic 2. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah teorinya ya. Based on teorinya, kalau misalnya dia udah berhasil breakout, ada sign of strength di atas area resistance dan sekarang lagi another fase yang kita katakan sebagai reaccumulation. Selain ini, kita juga bisa menilai dari posisi Dow teori sendiri ya, dimana teman-teman seperti yang kita udah bahas di video terakhir ya, Dow teori lalu ya, sorry banget teman-teman ya, itu terlalu buru-buru. Intinya pada saat dia fase sudah berhasil break, maka ada possibility kita masuk ke fase yang namanya reaccumulation supaya memastikan adanya follow up atau retail ya yang mulai ikut berpartisipasi. So ini adalah satu opportunity yang saya personally ngelihat juga berpotensi terjadi pada Bitcoin. Jadi I think antara dua ini teman-teman ya, antara dua ini, between yang pertama dan yang kedua tadi yang udah sempat kita mention soal yang ini ya, right angle descending broadening wedge pattern. I think so many possibilities saat ini, but in the end kalau kita mau ambil kesimpulan ya ini kita bisa katakan juga sebagai yang namanya proses sideways ya. Jadi kita sideways aja di kisaran range tersebut. Nah, yang menariknya adalah jika seandainya pada Bitcoin itu terkonfirmasi A, B, C, D, E corrective pattern, which is sekarang lagi finishing menuju E wave corrective patternnya, ini berarti ada possibility juga teman-teman kita bergerak di dalam 5 wave terbentuknya ascending triangle pattern before kita ngelihat dia breakout lagi. Nah, simpelnya kalau misalnya saya menggunakan informasi yang saya dapatkan dari Elliott Wave Theory sendiri, wave 4 itu kecenderungannya kan memiliki jangka waktu yang lebih panjang, which is sometimes dia extended period ya. Ini perlu diperhatikan. Terus selain itu teman-teman, salah satu yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis atau mengidentifikasi potential wave 4 adalah triangle sendiri. Ini termasuk dalam kategori corrective pattern ya, atau corrective pattern. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini adalah potential yang terjadi pada kondisi di Cardano saat ini. Jadi kalau misalnya mungkin saya circlein aja biar enak teman-teman ya. Make sure it's gonna be like this and boom ya. Nih teman-teman perhatikan. So is A, B, C, D, E. Clearly kita bakal coba untuk mungkin testing lagi ke bagian bottomnya. Sebenarnya ini nggak terlalu menarik kalau misalkan dia testing ke bottom, karena artinya dia break dari si exponential moving average. So hopefully kita cukup maintain sampai di atas level exponential moving average 55 aja, and then boom kita kembali breakout sehingga finishing pada time frame daily-nya. Berarti Cardano di time frame daily lebih kurang sedang melalui proses ini yang tadi sempat saya sampaikan, and then breakout dari Fibonacci 1,8.
next potential target adalah di simple moving average 200-nya. Alright? So, teman-teman, kalau misalkan kita lihat lagi another opportunity atau another alternative, selama si Cardano mampu maintain di atas level support ini, kita juga bisa berpotensi loh yang namanya pembentukan si inverse head and shoulders. Alright? Dan ini adalah reversal atau bullish reversal pattern. Hopefully kita bisa melakukan breakout pada kisaran pergerakan ini, dan kalau kita lihat juga ini secara detail ya, ini sebenarnya kita udah coba berusaha untuk close di atas Fibo 50%-nya. So kita tinggal ngelihat aja apakah Bitcoin hari ini bisa confirm, dan besok atau mungkin beberapa hari ke depan bisa ngetes sampai ke level 1,3 dolarnya. Alright? So I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan update yang saya berikan kepada teman-teman sekalian seputar Cardano maupun Bitcoin bisa bermanfaat dan bisa menjadi ya pokoknya bermanfaat lah buat teman-teman. Alright, God bless everyone, have a nice day, sampai ketemu lagi di next update, and then cheers, bye bye.